Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agi Job. Nah, hari ini kita akan bahas tentang upgrade dan modifikasi sebuah Land Cruiser 200 dan udah di facelift ya guys. Jadi Land Cruiser 300. Jadi sampai interiornya juga. Jadi kalian bisa lihat video ini dari awal hingga akhir kalau kalian udah punya atau kalian mau punya Land Cruiser dan modifikasi apa aja yang cocok buat mobil ini. Yuk kita cek. Nah, jadi kalau misal kalian punya Land Cruiser 200 yang lama, itu sebenarnya bisa juga jadi Land Cruiser atau VXR 200 yang terbaru. Tapi juga sekarang udah ada part modifikasinya, upgrade-annya untuk Land Cruiser 300 nih. Jadi kalau kalian upgrade jadi Land Cruiser 300, itu kalian bisa upgrade ganti di bagian sininya guys. Di bagian kap mesin, lalu di bagian fender sini, bumper, lampu, sampai ke bagian dia punya grillnya. Nah, ini juga sensor-sensornya tetap seperti semula. Jadi ini bukan originalnya Toyota, tapi part modifikasi yang cukup proper. Nah, jadi yang kalian facelift ini sampai ke mesin, lalu juga di bagian sini nih guys. Nih, ini juga diganti. Di sini juga diganti, sampai ke belakang ini bumper semua diganti semua. Jadi mirip dengan Land Cruiser 300. Mungkin kalau dari depan sih sebenarnya mirip banget ya guys. Cuma dari belakang jujur agak beda guys bentuknya. Karena memang kalau Land Cruiser 300 belakangnya lebih ngotak gini ya guys. Kalau 200 dia lebih oval, agak miring gitu. Tapi sih dari depan sih udah mirip banget sama Land Cruiser 300. Nah, lalu juga kalian bisa upgrade per kaki-kakian nih. Ini udah diganti dengan braid ring 18, dan ini kalau Land Cruiser kayak gini tuh cakep banget pakai ban AT guys. Nah, ini menggunakan Maxxis Razor. Ini speknya 285 65 R18. Nah, kalau misal kalian pengen tampilannya off-road, lalu budgetnya juga agak bisa dipertimbangkan gitu ya. Karena Maxxis ini barangnya juga cukup oke, dan namanya ban AT pasti lebih awet dibanding dengan ban yang MT atau HT guys. Terutama yang HT sama AT ini pasti durability-nya juga bakalan beda. Tapi kenyamanannya juga beda guys. Jadi kalau ban AT pasti dia lebih kaku, lebih suaranya lebih masuk dibanding dengan ban HT atau ban AT guys. Tapi tampilannya ya jadi gagah banget guys. Ini kalian bisa lihat. Nah, udah diganti. Padahal ini sebenarnya cuma pakai ring 18 ya guys. Kalau dilihat sih kayaknya gede banget. Padahal sebenarnya cuma pakai ring 18. Spek bannya juga yang 28565 tuh nggak terlalu gede. Cuma kalau kalian udah pakai ban AT, itu mobil itu jadi lebih kelihatan jauh lebih gede dibanding dengan ban standar. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian interior udah kita upgrade apa aja di Land Cruiser 200 ini guys.
Nah, jadi kalau kita ngomongin Land Cruiser 200 itu dia cukup panjang ya guys. Jadi mulai 2008, mungkin di Indonesia 2008 tuh udah awal banget guys, sampai 2021, 2022 yang udah facelift ke Land Cruiser 300. Nah, jadi sejarahnya cukup panjang. Jadi mobil ini tuh faceliftnya dikit-dikit dan modelnya kayak ya itu aja gitu. Cuma memang ada facelift kayak gitu, dan biasa faceliftannya cukup banyak. Kayak ini udah di facelift layarnya guys, dan panel tengahnya jadi yang agak baru sedikit gitu, jadi udah di facelift juga. Lalu setirnya juga udah di facelift jadi Land Cruiser 300. Nah, kalian bisa lihat nih, ini setirnya. Lalu ini juga udah kita ganti kulit guys, yang tadinya warna krem. Nah, jadi beberapa Land Cruiser ada yang warnanya itu beige, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Nah, biasanya walaupun ini kulitnya cukup awet, tapi di bagian driver itu seringkali udah rusak guys. Jadi bagian driver sering banget kita dapat repairan untuk Land Cruiser 200 di bagian driver. Tapi beberapa juga kulitnya banyak yang udah rusaknya lumayan parah. Jadi kayak mobil ini udah kita ganti kulit semua guys, menggunakan ini sih kebetulan menggunakan microfiber dengan original stitching, single stitching di sini nih guys. Warnanya hitam. Nah, jadi supaya hitam lagi, lebih hitam dan lebih gampang dirawat, kulitnya udah diganti. Nah, cuma di Land Cruiser ini itu kita kerjain joknya agak berbeda dari mobil lain, karena mobil ini tuh kan empuk guys. Jadi kita pemilihan busanya juga kita pilihin yang cukup empuk dibanding dengan mobil-mobil yang umum. Jadi kayak back to originalnya tuh ya kita harus bikin empuk. Lalu konsolnya juga udah kita ganti guys untuk konsol tengahnya nih. Tuh, kita ganti kulit juga menggunakan microfiber sampai door trim. Nah, jok kanan juga udah hitam, dan bagian plafonnya ini udah kita blackout guys. Nah, jadi plafonnya ini kita blackout dengan bahan yang mirip banget dengan originalnya. Jadi bludrunya itu ada bulunya itu sedikit, tapi dia itu kalau dipegang bludrunya tuh halus guys, nggak kayak mobil-mobil Jepang kayak Fortuner atau yang lain tuh dia kalau dipegang memang agak sedikit kasar, tapi kalau di Cruiser halus nih kita pilihin yang mirip banget dengan LC 200. Jadi kita ada beberapa sampel bahan plafon, udah kita jejerin semua, cari yang paling sama, kita aplikasiin ke Land Cruiser ini. Jadi walaupun dia udah diganti bludru, dia tetap kelihatan OEM look. Nah, moga-moga ini ownernya nanti bisa blackout semua ya, sampai ke seat belt, karena masih beberapa ada yang warnanya krem, kayak di bagian plastik jok, bagian bawah itu dia masih warna krem semua, tapi sebenarnya bisa sih di blackout semua di mobil ini. Nah, jadi mobil ini guys, itu sebenarnya ada beberapa tipe mesin guys. Yang pertama adalah mesin yang tipe V, itu HP-nya paling kecil, itu 230 HP, 615 Nm. Nah, ini yang dimasukin oleh ATPM. Tapi juga ada yang mesinnya tipe W. Ini saya pakai contekan guys, karena nggak hafal banget. Tipe W itu dia HP-nya paling besar. Ini adalah versi Land Cruiser yang UK version guys. Nah, jadi ini bisa HP-nya paling besar karena ya memang dia Euro 4. Jadi maksudnya secara settingan ECU-nya, teknologinya di upgrade yang paling mentok, tapi ya memang harus solar yang paling bagus. Sedangkan Land Cruiser yang masuk ke Indo kan waktu itu memang solar itu PPM-nya masih tinggi gitu guys, masih 500 kalau nggak salah. Sedangkan kalau yang udah kayak gini dia membutuhkan PPM yang sangat rendah guys. Jadi wajar kalau mobil dibikin kencang tapi BBM-nya nggak support, ya otomatis larinya kemana-mana, terutama di EGR-nya dan TPF-nya itu guys. Nah, dan servisnya itu lumayan rumit ya setahu saya ya guys. Dan juga ada satu lagi yang tipe W. Tipe W itu di Australia guys. Jadi memang tipenya sama dengan kayak Euro 4, tapi dibedain dari segi output tenaganya, dikecilin sedikit. Entah mungkin di Australia lebih ke off-road oriented atau apa, saya kurang tahu. Cuma yaitu 3 mesin, walaupun dengan mesin kode sama, tapi ada beda-beda dikit di output tenaganya. Dan
seri mesin belakangnya itu beda-beda sedikit guys, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke baris kedua ya guys. Nah ini kita masuk di baris kedua guys. Nah jadi kalau misal Land Cruiser 300 sebenarnya deck belakangnya itu tadinya kayak cuma jaring-jaring. Nah itu sebenarnya jaring-jaringnya itu juga awet guys, cuma memang kalau kita nyimpen barang itu biasanya kelihatan. Nah ini udah kita ganti juga menggunakan yang model renda kayak gini, dan ini maksudnya kantongnya juga bakal awet sih guys, karena dia dijahit dan juga dijahit mengelilingi di sini, jadi tampilannya juga tetap klasik tapi juga tetap durable guys. Nah lalu di bagian jok baris keduanya ini juga kita samain guys, jadi menggunakan microfiber warnanya hitam, single stitching di sini, dan kita pakai busa yang empuk. Jadi kalau kayak gini, nah jadi kita bisa lihat bahwa kalau misal Land Cruiser itu ya seharusnya empuk mobil nyaman ya guys. Jadi ketika modifikasi atau restorasi interior seperti ini ya harusnya tetap bisa empuk. Lalu di bagian plafonnya itu udah kita black out guys. Nah, jadi beberapa tipe Land Cruiser itu ada yang plafonnya tuh masih warna blue, warna abu-abu atau savana gitu. Nah cuma ketika kita pakai plafon yang warna savana itu biasanya gampang banget kotor guys. Nah supaya nggak gampang kotor, dan itu kita kulitin ulang, kita retrim ulang supaya nggak gampang kotor. Lalu kalau misal kotor nggak kelihatan, ngebersihinnya juga gampang, bahkan nggak perlu ngebersihin, dan juga tampilannya tuh lebih mewah kayak gitu guys, kayak LC300 ya guys. Nah gitu aja ya guys, kalau misal kalian pengen modifikasi seperti ini, itu kalian bisa hubungin ke AG Jok Serpong atau AG Jok Semarang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.